Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Hanafi Zuardi SHI MSI selaku dosen pengampu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nama saya Muhammad Zen, NPM 2003020025, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi periodisasi pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulat Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka adalah keluarga Nabi yang terdekat. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur, Abu Abbas As-Saffah digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Beliau diangkat oleh saudaranya yaitu Khalifah Abu Abbas As-Saffah yang dipandang sebagai pendiri yang hakiki Daulah Abbasiyah karena dialah yang membuat dan membentangkan nizam siasat daulah itu. Langkah-langkah penting yang diambil Al-Mansur tersebut dan efek besar yang ditimbulkannya terhadap perkembangan dinasti Abbasiyah pada masa-masa berikutnya menjadikan para sejarawan kemudian menganggapnya sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang sebenarnya, Al-Mu'assis Al-Hakiki li Al-Daulah Al-Abbasiyah. Selain figur politiknya yang begitu kuat dan dominan, Al-Mansur juga dikenal memiliki perhatian cukup besar terhadap ilmu pengetahuan, bahkan sejak pada masa mudanya atau sebelum menjadi seorang khalifah. Pandangan pemikiran ekonomi Islamnya, termasuk Abu Ja'far, berpandangan bahwa mekanisme pasar yang benar diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mekanisme pasar bebas. Tidak ada campur tangan siapapun termasuk pemerintah. Dalam masalah tafsir atau penetapan harga ini, Al-Mawardi secara tegas termasuk ulama yang mengharamkan. Alasan yang mendasar bagi Abu Ja'far adalah pada dasarnya manusia berkuasa atas harga mereka. Maka posisi pemerintah dituntut untuk menjaga maslahat muslim secara kafah. Memperhatikan maslahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama dari memperhatikan maslahat penjual dengan harga tertinggi. Dan jika kedua perkara ini bertemu, haruslah diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing. Yang kedua yaitu Harun al-Rasyid. Popularitas Daulah Al-Abbasiyah mencapai puncaknya pada Khalifah Harun al-Rasyid pada 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusteraan berada pada zaman keemasan. Penerjemahan buku-buku Yunani ke bahasa Arab pun dimulai. Orang-orang dikirim ke kerajaan Romawi Eropa untuk membeli manuskrip. Pada mulanya, buku-buku mengenai kedokteran kemudian meningkat mengenai ilmu pengetahuan lain dan filsafat. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karyanya yang paling besar yaitu mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi perkembangan dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang menggelapai beberapa dirwan. Pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemah buku-buku Yunani. Di samping itu, untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyelidikan bahan makanan dan pakaian musim panas dan dingin. Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syariah yang kitabnya berjudul
berjudul Al-Haraj. Yang ketiga yaitu Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 hingga 720 Masehi berkuasa. Khalifah itu dikenal sangat adil dan demokratis karena ia memberikan toleransi pada kelompok-kelompok di luar lingkaran Bani Umayyah, termasuk keturunan Bani Hashim dan Bani Abbas. Di bawah kepemimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, mereka bergerak dalam dua fase, yaitu fase sangat rahasia dan fase terang-terangan dan pertempuran. Gerakan ini menyebar hingga seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang banyak, terutama dari golongan-golongan yang merasa ditindas, termasuk golongan Syiah yang bergabung dengan Bani al-Abbas akan mengembalikan urusan kekhalifahan pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka ikut bergabung dan juga dari golongan-golongan yang pada mulai mendukung Daulah Umayyah. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangat luar biasa untuk dijadikan teladan yang mungkin saat ini jarang ditemukan. Yang menarik dari seorang Umar bin Abdul Aziz yaitu beliau adalah seorang manusia biasa, bukan nabi maupun rasul, tapi bisa menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh. Ditambah ia mewarisi sebuah negara yang tidak sempurna dan bahkan dalam beberapa hal jauh dari Islam akibat penyelewengan yang dilakukan Khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Dan kekuasaannya itu setara dengan 39 negara hanya dalam waktu 29 bulan bisa mencapai 0 penerima zakat. Sungguh prestasi yang luar biasa dan sangat mengagumkan. Sedikit gambaran seberapa makmur masyarakat pada waktu itu saat dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikutip dari Binu Abdil Hakam dan kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.